Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Kita akan memasuki pertemuan selanjutnya, pembacaan kitab Safinatun Najah, kitab kecil dan ringkas sebagai panduan ibadah. Ini biasanya digunakan di pesantren-pesantren untuk pemula. Jadi yang nggak perlu yang berat-berat dulu, dari kitab yang kecil-kecil ini kita tahu ringkasan-ringkasan tentang apa-apa saja yang perlu kita ketahui. Karena ini adalah saripati yang disarikan oleh penulis dari ajaran ataupun syariat tentang ibadah-ibadah yang dibahas dalam kitab ini. Ya, dalam kitab ini kalau kemudian Anda kalau membaca Safinatun Najah cari dalilnya, hadisnya, ya dia tidak menyertakan itu gitu. Karena dia tidak menyertakan itu karena memang ini adalah untuk pengetahuan awal bagi yang belum tahu. Nah, memang ya kalau zaman sekarang kan sering orang memperdebatkan tentang sesuatu mana kemudian dalilnya, sementara dasarnya aja dia tidak tahu gitu kan. Nah, ini adalah hasil saripati yang dihimpun oleh ulama, yang dihimpun dari berbagai dalil Al-Quran dan hadis, yang kemudian dia ramu menjadi satu bahasan singkat-singkat ini untuk kita bisa menjadi panduan dan pedoman agar apa yang kita laksanakan, kita kerjakan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan berarti kitab ini walaupun dia tidak ada bahasan hadisnya, itu tidak ada bahasan ayatnya, berarti kitab ini tidak sesuai dalil, tidak seperti itu. Namun ini lebih kepada panduan, guiding singkat, ya ringkasan-ringkasan saja tentang sesuatu yang memang perlu kita ketahui. Nah, namun kitab ini dalam versi mazhab Syafi'i. Ya, kalau mungkin Anda berbeda pemahaman ya, ataupun di luar dari pemahaman mazhab Syafi'iyah, ingat ya, ini Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu adalah nisbat pendapatnya kepada Imam Syafi'i, nisbat metodologi ijtihadnya kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i bukan semuanya berarti pendapat Imam Syafi'i, tetapi bisa saja pendapat dari murid-muridnya Imam Syafi'i, pendapat dari murid-muridnya Imam Syafi'i yang akan dikutip, atau para pengikut dalam arti pengikut dari Imam Syafi'i itu gitu. Oke, tanpa memperpanjang, kita masuki ini tentang fi nawaqidil wudu'i. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Ini tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawaqidul wudu'i, adapun yang membatalkan, adapun perkara yang membatalkan kepada wudu, arba'atun, ada 5. Arba'atu asya'in, ada 5 perkara. Al-awwalu, yang pertama, nah ini perlu diingat nih. Nah, kita hati-hati nih. Nanti kita ngukur wudu kita sudah masih ada atau tidak gitu kan. Jadi standarnya bukan hanya kentut aja wudu itu batal gitu. Tapi menurut kitab ini ada 4 perkara yang bisa membatalkan wudu. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini, yaitu yang pertama yaitu keluarnya sesuatu min ahadis sabilaini, dari 2 jalan, min qobulin dari kelamin, au duburin atau dari dubur. Rihun, baik
bentuknya berupa angin, au ghairuhu ataupun selain angin. Nah, ya kan kalau kentut kan berupa angin gitu ya kan, barangnya tak nampak gitu, tapi aromanya terasa gitu. Jadi kalau kentut, nah, kalau kentut keluar dari, berarti kalau kentut kan keluarnya dari dubur bukan dari kubul. Kalau kubul kan tak bisa keluar kentut gitu ya. Au ghairuhu atau selainnya angin, nah, maka itu menyebabkan batal wudhu illal maniya, kecuali mani. Nah, mani apa ya? Mani, cairan mani itu dia suci sifatnya, dia suci. Mani itu suci. Jadi kalau mani yang keluar, dia tidak membatalkan wudhu. Nah, mungkin problemnya, pertanyaannya adalah ada 3 jenis air yang keluar dari kubul, dari apa namanya, kelamin, zakar bagi laki-laki dan farji bagi perempuan. Nah, kalau yang dari laki-laki itu ada 3 jenis air yang keluar. Yang pertama kencing, yang kedua mani, yang kedua madi. Madi ini dia tidak sama dengan mani, tidak sama juga dengan air kencing, air seni gitu. Dia warnanya bening, tidak putih, tetapi dia najis hukumnya, sama dia hukumnya kayak kencing. Nah, biasanya seiring apa namanya, kalau keluar mani biasanya diiringi juga kadang keluar dengan madi. Oleh karena itu terkadang untuk menghilangkan was-was itu, kalau misalnya seseorang itu keluar mani, ya biasanya tetap aja wudhunya dianggap batal gitu. Tapi karena untuk mensucikan orang yang keluar mani, dia menjadi junub, ya maka dengan mandi gitu. Tapi wudhunya tidak batal, secara fikih wudhunya tidak batal kalau hanya sekedar keluar mani gitu. Nah, itu singkatnya gitu kan. Nah, kalau bahasan dalamnya nanti ya di lain waktu silahkan tanya kepada ustadz-ustadz Anda yang sering ada di pengajian itu untuk pendalamannya. Nah, yang kedua, asani yang kedua, asani zawalul akli, hilangnya akal, binaumin sebab tidur, au ghairihi atau selainnya. Jadi kalau Anda tertidur itu dianggap hilang akal, au ghairihi atau selainnya. Ya kalau misalnya hilang akal, kepalanya terbentur, kemudian dia menjadi orang, ya karena orang dengan gangguan kejiwaan, ODG, orang dengan gangguan kejiwaan misalnya. Nah, itu kemudian Anda terbentur sedikit, tapi itu menjadi sebab Anda stres berat sehingga sudah masuk kategori orang gangguan kejiwaan ataupun gila mungkin gitu kan. Nah, itu hilang, termasuk kategori hilang akal di dalam bahasa fikih. Jadi itu nanti membatalkan wudhu, illa kecuali nauma'akidin, tidurnya orang yang duduk, mungkinin, namun nauma'akidin mungkinin, kecuali tidurnya orang yang duduk, mungkinin yang memungkinkan, maka ada tuhu, maka ada tuhu itu punggungnya jauh dari minal ardi, yang memungkinkan, maka ada tuh minal ardi itu tempat duduk dari punggungnya itu minal ardi, dari tanah. Maksudnya begini, ya namanya orang duduk ya duduk seperti yang kita ini ya, duduk yang seperti kita tegak, duduknya agak tegak gini gitu. Jadi karena ada orang yang mengasumsikan duduk tapi belikatnya itu atau pinggangnya itu menyentuh tanah, menyentuh ardi. Nah, itu tidak masuk kategori duduk. Nah, kalau yang dia duduk, posisi sempurna duduk itu kan pantat yang menyentuh tanah. Jadi ada tempat duduknya itu dia
menyentuh tanah ataupun menyentuh lantai. Tapi kalau yang menyentuh lantai itu punggungnya, itu tidak masuk kategori duduk gitu. Dan kalau tidak masuk kategori duduk, maka tidurnya orang yang seperti itu membatalkan duduknya. Misalnya Anda duduk posisi pantatnya jelas dan kemudian sambil nyender tembok ataupun dinding, maka masih bisa, sebagian masih bisa. Tapi kalau kemudian ya tidurnya setengah meluruskan gitu, artinya bukan belikat ya, belikat bagian pinggangnya itu yang nempel ke tanah, itu maka tidur yang seperti itu membatalkan. Kemudian selanjutnya asalis, yang ketiga dari perkara yang membatalkan wudhu itu yakni iltiqa asalisu iltiqa'u basyaratai, ketemunya dua kulit, rajulin wa mar'atin, dua kulit laki-laki dan perempuan. Kabiroini, yang sudah besar, al-ajnabiyaini, yang bukan mahram. Jadi kalau laki-laki dan perempuan kulitnya bertemu, dalam perspektif mazhab Syafi'i maka membatalkan wudu min ghairi hailin, tanpa halangan atau tanpa penghalang. Jadi bertemu langsung tanpa penghalang maka itu membatalkan wudu. Anda bersalaman misalnya dengan orang ajnabiyah atau bukan muhrimnya, kemudian bukan muhrimnya Anda bersalaman menggunakan sarung tangan gitu misalnya, atau menggunakan sarung tangan lah, itu maka kalau sedang dalam posisi punya wudhu maka wudhunya tidak batal. Tapi kalau salaman tanpa sarung tangan, otomatis wudhunya batal karena udah salaman. Nah, jangankan bersalaman, bersentuhan kulit dengan kulit yang tanpa kita sengaja saja. Kalau salaman kan bersengaja, tapi kalau sekulit dengan kulit misalnya ke pasar atau di kendaraan umum ya, walaupun sudah jarang orang naik kendaraan umum berdesak-desaan gitu. Kendaraan umum itu seperti pesawat, kereta api, kapal, bis dan lain sebagainya, secara tak sengaja bersentuhan, maka menurut keterangan dalam kitab ini dia batal hidupnya, gitu kan. Hidupnya maka batal. Oleh karena itu harus memperbaharui wudhunya. Kemudian selanjutnya ar-rabi', yang keempat, masuk qoblil adami, yaitu au khalaqati duburihi. Ar-rabi'u masuk qoblil adami, yang keempat itu adalah menyentuh. Yang keempat adalah menyentuh qabulil adami, qabul kelamin, kalau laki-laki zakar, kalau perempuan farji gitu kan. Nah, itu batal wudhu. Au khalqati duburihi, atau ini juga artinya sih kurang lebih ya juga menyentuh duburnya di area sekitar lubang duburnya gitu ya. Kalau Anda menyentuh pantat, ya pantat yang itu tidak batal. Bibat ini dia beda redaksinya. Kalau yang di kitab kuning ini bibat nirahati, dan kalau di kitab mantannya bibat nil kafi. Bibat nirahati dengan telapak tangan, au butunil asabi'i, atau bagian dalam daripada jari jemari. Jadi kalau ini yang menyentuh kelamin, menyentuh dubur ini kan, dia garis putih ini
menyentuh kelamin, menyentuh dubur, maka itu menyebabkan batal. Nah, tapi di sini beberapa ulama berbeda pendapat kalau kemudian di balik tangan kita ini yang menyentuhnya itu tidak batal, gitu. Tapi ya buat apa fungsinya gitu kan? Fungsinya ini buat apa? Nah, oleh karena itu di sini ketika Anda nyebokin anak punya wudhu, Anda nyebokin anak anaknya apa namanya? Anaknya ataupun anaknya pipis gitu kan. Nah, ini jadi dia tidak ada kategori di sini. Ya semua Adam, semua kubulil Adam ini, jadi kemudian semua kubulnya Adam, jadi dari anak-anak sampai orang dewasa, apalagi gitu kan, anak-anak itu ya tetap membatal wudu bisyahwatin atau bila syahwatin, baik tanpa syahwat ataupun dengan syahwat. Ini secara teksnya seperti ini di Safinatul Najah. Keterangan lebih lengkapnya ya nanti pendalamannya di kitab-kitab lain yang lebih luas lagi gitu kan, yang lebih luas lagi. Banyak keterangan lain gitu. Nah, ini sama nih, di dalam dikasih waktu sajanya juga, baik itu syahwan bersahwat atau tidak, itu ya tetap apa namanya, tetap membatalkan, tetap membatalkan wudu gitu. Nah, itu dia perkara-perkara yang membatalkan wudu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita pelajari bersama, untuk kita ingat-ingat bersama ya, agar kita lebih berhati-hati ya gitu, agar kita lebih berhati-hati. Maka sampai di sini untuk bahasan tentang pasal tentang yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.